Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala mursalin, amma ba'd. Semoga anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan anak-anak semuanya di rumah tetap semangat ya dalam belajarnya, dan mohon kesabarannya ya. Kita masih belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Anak-anak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan lupa ketika kita sedang menuntut ilmu, maka sesungguhnya kita sedang meniti jalan menuju surga, dan kita insya Allah akan mendapatkan doa ampunan dari para makhluk yang ada di dalam lautan. Anak-anak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum memulai pembelajaran, Ustadz ingin mengingatkan kepada anak-anak semuanya agar dapat menyimak video sampai akhir dan melaksanakan tugas tepat waktu. Tugas dikumpulkan paling lambat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jika mengumpulkan tugas sebelum waktu tersebut, maka mendapatkan tambahan poin plus 5. Dan jika melebihi, maka akan mendapatkan poin minus 5 jika mengumpulkannya keesokan harinya. Anak-anak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita memasuki bab yang pertama di kelas 8 pada pelajaran matematika, yaitu tentang pola bilangan. Nah, apa itu pola bilangan? Kita akan pelajari bersama sesaat lagi. Materi kita hari ini adalah pengertian dari pola bilangan. Untuk apa kita pelajari ini? Ini akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam menentukan pola-pola tertentu dalam suatu kasus. Ya, bisa seperti kasus kesehatan, kasus masyarakat, ya. Banyak sekali menggunakan pola-pola bilangan yang nanti akan kita pelajari. Apa sajakah pengertian pola bilangan dan apa saja macam-macamnya? Mari kita masuk ke materinya. Pengertian pola bilangan. Nah, di sini anak-anak kelas 8 silakan disimak apa arti dari pengertian pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Ya, jadi polanya banyak, bisa misalnya adalah pola segitiga, polanya bisa garis lurus, bisa persegi, dan masih banyak lainnya. Di sini yang akan kita pelajari adalah 5 jenis pola bilangan. Yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Di sini ada contohnya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian yang kedua pola bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian ketiga ada pola bilangan segitiga, di mana bilangannya dimulai dari 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada pola bilangan persegi, dimulai dari angka 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya.
Kemudian yang terakhir adalah pola bilangan persegi panjang, yaitu dimulai dari angka 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Apakah pengertiannya dan bagaimanakah cara menentukan pola bilangan dari 5 pola bilangan ini? Kita masuki satu persatu. Yang pertama, ada pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil berarti susunan angkanya atau barisan angkanya atau barisan bilangannya membentuk pola bilangan ganjil, ya, atau pola bilangan yang terdiri dari bilangan ganjil, ya. Di antara tadi sudah disebutkan 1, 3, 5, dan 7. Di sini untuk menggambarkan pola bilangan ganjil digambarkan dalam bentuk segitiga. Satu segitiga menunjukkan angka 1 dan seterusnya. Rumus pola bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil, ya, pola bilangan ganjil bisa kita cari dengan menggunakan rumus UN sama dengan 2N dikurang 1. Di mana N adalah urutan suku N tertentu, ya. Biasanya adalah suku yang diinginkan atau suku yang diminta. Ya. 1 itu menunjukkan bahwa dia urutan 1 atau kita sebut sebagai suku ke-1. 3 itu menunjukkan urutan kedua atau suku kedua. 5 itu urutan ketiga, kita sebut sebagai suku ketiga. Dan 7 kita sebut sebagai suku keempat. Nah, untuk mencari suku berikutnya, misalnya kita ingin lompat mencari suku ke-10, suku ke-20, maka kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu UN sama dengan 2 dikali N dikurang 1. Jadi N itu adalah suku yang kita inginkan. Nah, di sini ada contoh soalnya, yuk kita perhatikan. Contoh soal pola bilangan ganjil. Di sini ada 4 suku awal. Ada 4 suku awal, ya, suku pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ada suku pertama ada 1, 3, 5, dan 7. Maka berapakah pola bilangan ganjil ke-12? Berarti yang diminta adalah suku ke-12. Berarti N di sini nilainya adalah 12 karena suku yang diminta adalah suku ke-12. Maka UN sama dengan 2N kurang 1, di mana N-nya kita gantikan dengan angka 12. Maka U12 sama dengan 2 dikali 12 dikurang 1. Ya. Maka menjadi U12 sama dengan 24. Ya, 24 berasal dari 2 dikali 12, maka hasilnya 24. 24 dikurang 1, hasilnya adalah 23. Berarti suku ke-12 dari pola bilangan ganjil adalah 23. Mudah ya? Nah, berikutnya kita akan belajar pola bilangan genap. Pola bilangan genap adalah pola bilangan yang tersusun atas barisan bilangan genap yang dimulai dari angka 2, 4, 6, 8. Dan ini merupakan 4 suku pertama, ya, 4 suku pertama, ya. Dan seterusnya nanti akan diminta sesuai dengan soalnya, yaitu dalam bentuk N. Ya, N adalah suku yang diinginkan. Maka rumus pola bilangan genap ke N adalah UN sama dengan 2N. Ya, UN sama dengan 2N gitu, ya. Di mana N adalah suku yang diinginkan. Di sini ada contoh soalnya, kita ikuti ya. Di sini ada 4 suku pertama. Yang diminta adalah suku ke-12. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus, yaitu UN sama dengan 2N atau 2 dikali N. Maka
n-nya kita ganti dengan angka 12 karena itu adalah suku yang diinginkan atau suku yang diminta untuk dicari. Maka U12 sama dengan 2 dikali 12. Maka hasilnya adalah U12 sama dengan 24. Berarti suku ke-12 dari pola bilangan genap adalah 24. Mudah ya? Insya Allah mudah ya. Berikutnya kita akan masuk ke pola bilangan segitiga. Nah, pada pola bilangan segitiga ini, susunan angka-angkanya membentuk bangun datar segitiga. Ya. Bisa kita perhatikan di sini. Ya, pola bilangan segitiga dimulai dari angka 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, dan 36, dan seterusnya sampai ke N. Ya, di mana N merupakan adalah suku yang diinginkan atau suku yang diminta. Maka rumus pola bilangan untuk bilangan segitiga adalah UN sama dengan setengah N dalam kurung N ditambah 1. Ya, jadi setengah dikali N, setelah itu dikali dalam kurung N plus 1. Jadi N plus 1-nya ditambah dulu, baru nanti dikalikan dengan hasil kali setengah dikali N. Yuk kita masuk contoh soal supaya lebih mudah untuk memahaminya. Di sini ada suatu barisan bilangan 1, 3, 6, 10, 16, 21, 28, dan 36. Berarti ada berapa suku? Kita lihat di sini ada 8 suku. Ya, ada 8 suku. Ada 8 angka, berarti ada 8 suku. Suku 1 sampai suku ke-8. Maka di sini yang diminta adalah yang ke-12. Berarti suku ke-12, yaitu U12. Berarti urutan ke-12-nya kira-kira berapa ya? Kita sudah tahu dari urutan 1 sampai 8. Nah, sekarang untuk mencari urutan 12-nya kita gunakan rumus ya. Di mana rumusnya adalah UN sama dengan setengah dikali N dalam kurung N plus 1. Ya, N plus 1. N-nya kita gantikan dengan angka 12 karena itu adalah angka yang diinginkan atau suku yang diminta adalah suku ke-12. Maka U12 sama dengan setengah dikali 12 dalam kurung 12 ditambah 1. Maka menjadi U12 sama dengan 6. 6 berasal dari setengah kali 12 ya. Jadi sekali lagi 6 berasal dari setengah dikali 12. Kemudian 12 ditambah 1. Ya, dalam kurung dijumlahkan dulu ya. 12 tambah 1 adalah 13. Berarti tinggal 6 dikali 13. Hasilnya adalah 78. Ya, hasilnya adalah 78. Jadi, pola bilangan segitiga ke-12 adalah 78. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, silakan diulang-ulang kembali videonya untuk lebih memahami lagi. Berikutnya adalah pola bilangan persegi, yaitu pola bilangan atau susunan angka-angka yang membentuk bangun datar persegi. Di sini ada angka 1, 4, 9, 16, dan 25. Berarti yang ditunjukkan di sini adalah 5 suku pertama. Ya, 5 suku pertama. Dan untuk mencari suku ke N dari pola bilangan persegi, kita menggunakan rumus UN sama dengan N pangkat 2 atau N kuadrat.
ya, n pangkat 2 atau n kuadrat. Kita bisa perhatikan di sini 1. Kalau n-nya 1 berarti 1 pangkat 2 1. Kalau n-nya pangkat 2 berarti 4. Kalau n-nya pangkat 3 berarti 9. N-nya 3 berarti 3 pangkat 2 berarti 9. Kemudian kalau n-nya 4 berarti 4 pangkat 2 sama dengan 16. Maka kalau ke 5 berarti 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari di luar itu? Nah, kita gunakan rumus ini, yaitu UN sama dengan N pangkat 2. Di sini ada contoh soalnya. Yang diminta adalah suku ke-12. Berarti tadi mudah dan sederhana saja, tinggal kita berikan pangkat 2. Berarti U12 sama dengan 12 pangkat 2 atau 12 kali 12. Jadi U12 sama dengan 144. Ya, mudah ya untuk pola bilangan persegi. Nah, mudah-mudahan mengerti ya. Selanjutnya yang terakhir adalah pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang yaitu barisan bilangan yang membentuk pola persegi panjang. Nah, pola persegi panjang ini dimulai dari angka 2, 6, 12, 20, dan 30. Gambar pola bilangan persegi panjang bisa diperhatikan, dia membentuk seperti persegi panjang. Dan rumusnya untuk mencari pola bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan N dikali dalam kurung N plus 1. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita mencari suku keberapa ini? Suku keempat misalnya. Suku keempat itu harusnya adalah 20. Apakah benar? Maka kita masukkan N-nya 4. 4 dikali dalam kurung 4 tambah 1. Ya, dalam kurung dulu 4 tambah 1 5. 5 kali 4 20. Berarti benarnya suku keempat itu adalah 20. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari suku di luar dari 5? Di sini kan sudah disebutkan ya, suku 1 sampai suku ke-5 ada 2, 6, 12, 20 dan 30. Nah, di sini ada contohnya. Di sini yang diminta adalah pola bilangan persegi panjang ke 10. Bagaimana? Nah, kita masukkan ke dalam rumus UN sama dengan N dikali dalam kurung N plus 1. Ya. Maka U10 sama dengan 10 dalam kurung 10 tambah 1, yaitu 11. Maka tinggal 10 dikali 11. Maka U10 di sini hasilnya adalah 110. Begitu. Ya, mudah-mudahan anak-anak kelas 8 di rumah semuanya mengerti materi pada hari ini. Ya, silakan refleksikan diri kalian, ya. Apakah sudah mengerti mengenai pengertian pola bilangan? Mengerti tentang pola bilangan ganjil, genap, persegi, segitiga, dan persegi panjang? Silakan refleksikan di kolom berikut dan nanti disertakan di dalam Google Form, ya. Disertakan di dalam Google Form. Ya, silakan beri checklist apakah sudah paham atau belum, ya. Kemudian, ya, berikan kolom komentar, ya, emotikon kalian yang kalian rasakan setelah mempelajari pelajaran hari ini, ya, di kolom komentar YouTube. Dan absen hari ini pun diberikan pada kolom komentar YouTube, ya. Misal namanya siapa? Hadir, ya. Nama hadir, kemudian emotikon yang kamu rasakan, ya. Emotikon setelahnya hadir, setelah emotikonnya, ya. Tinggal pilih apakah kamu merasa senang hari ini, artinya kamu mengerti. Kalau marah berarti nggak ngerti banget gitu, ya. Kalau sedih berarti ada beberapa yang tidak mengerti, tapi nggak semuanya. Kalau marah berarti kamu masih belum mengerti semuanya, ya. Jadi itu sebagai pengingat, ya, bagi Ustadz untuk nantinya bisa mereview apakah kalian sudah mengerti materi kita pada hari ini atau belum.
Nah, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Setelah ini silakan mengerjakan tugas melalui Google Form. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.